Sintayong mencatatkan rekor luar biasa setelah mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke Piala Asia Qatar. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kerasnya yang ingin merevolusi total skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum suksesnya metode latihan keras Sintayong sebagai berikut. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga buat semua teman-teman uncle yang tengah menonton. Oke guys, kali ini kita masih lagi bercerita mengenai tentang sepak bola yang berada di Indonesia. Malam tadi guys, Indonesia berjaya mengalahkan Turkmenistan dengan cetakan gol 2-0. Dijaringkan oleh Iver dan juga Arhan Pratama guys. Satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Sekaligus Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia guys. U23 bertempat di Qatar pada tahun 2024. Jadi kali ini guys, saya ingin mereaksi lagi sebuah video bagaimana cerita dan juga perjalanan kronologi guys tentang Timnas U23 di bawah bimbingan yaitu Coach Sintayong. Mengatakan ada latihan keras yang membangkitkan dari titik terendah sehingga ke semua level. Apapun kita akan sama-sama simak ya guys ya. Dengan judulnya latihan keras yang membangkitkan dari titik terendah di semua level. Kronologi perjuangan Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Cetak Gol IDN. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Ayo guys, kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Sintayong mencatatkan rekor luar biasa setelah mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke Piala Asia Qatar. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kerasnya yang ingin merevolusi total skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum suksesnya metode latihan keras Sintayong sebagai berikut. Ada latihan keras yang membangkitkan dari titik terendah ya guys. Alright. Lemahnya mental dan fisik pemain. Sejak menukangi tim nasional Indonesia, Sintayong selalu kesulitan menemukan talenta lokal berbakat. Pemain Indonesia dianggap banyak yang gak menguasai teknik dasar sepak bola. Sintayong bahkan sampai heran dengan kondisi tersebut. Alhasil dia pun terjun langsung untuk mengajari pemain cara melakukan passing dengan benar. Sintayong bilang kalau mayoritas pemain Indonesia selalu mengoper bola dengan cara mendorong. Dia menilai teknik tersebut merupakan teknik dasar yang salah. Sintayong mengatakan teknik yang benar adalah menendang bola sambil menjaga keseimbangan. Selain itu, dia juga menekankan agar pemainnya nggak buru-buru mengoper bola. Selain masalah teknik dasar, skuad Garuda juga dianggap punya mental dan fisik yang lemah. Menurut Sintayong, timnas Indonesia bakal sulit bersaing jika mental dan fisiknya nggak dibenahi. Dia bilang anak asuhnya akan sering mengalami mental down sebelum menjalani pertandingan. Ini membuat Sintayong merasa geram dengan buruknya mental pemain-pemain Indonesia. Dirinya juga sering memarahi anak asuhnya yang dinilai sering malas-malasan. Menurut Sintayong, pemain Indonesia banyak yang nggak punya etos kerja saat berlatih. Dia menginginkan para pemainnya punya daya juang yang tinggi. Selain itu, Sintayong juga menuntut para pemain untuk terus berlari. Dia sangat senang jika anak asuhnya bermain dengan tempo yang sangat cepat. Selain itu, Sintayong juga menuntut skuad Garuda untuk tetap menjaga pola makannya. Pelatih asal Korea Selatan ini melarang anak asuhnya untuk memakan gorengan ataupun makan makanan berlemak. Jadi guys, kalau kita lihat ya, coach adalah individu yang memainkan peran yang sangat penting ya dalam memberikan arahan, membimbing dan mencari bakat-bakat baru ya guys ya, untuk sama-sama melihat perjuangan bersama-sama dengan timnas ya, terutamanya Indonesia khususnya. Jadi ini merupakan salah satu titik yang mana coach perlu mencari, membimbing ya anak asuhannya agar dapat menguasai apa arti itu sepak bola. Dan inilah apa yang ditekankan oleh Coach Sintayong guys. Bukan senang untuk kita mencari bakat baru dan bukan senang untuk kita memberikan arahan agar ya dari segi mentalnya, dari segi fisiknya bisa dapat dibenahi. Dan ini adalah salah satu titik tolak yang diberikan oleh Coach Sintayong kepada timnas Indonesia khususnya. Jadi sangat-sangat penting lah ya guys ya. Bukan setakat dari segi menjaga stamina, tetapi dari segi makanan pun sangat penting untuk dijaga guys. Wow.
Ini tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh pemain di level terbaik. Gak cuma itu, Benar. Sintayong juga tetap memperhatikan kandungan gizi untuk masing-masing pemain. Namun ada saja pemain Indonesia yang tetap bandel dan gak mendengarkan instruksi. Ada juga ya guys ya. Baik. Mulai merevolusi metode latihan. Untuk meningkatkan kualitas fisik pemainnya, Sintayong merevolusi metode latihan timnas Indonesia. Mantan pelatih Seongnam ini langsung membuat program latihan yang ketat. Sintayong menggunakan metode latihan keras ala Korea yang sudah dikenalnya dengan baik. Dia menggunakan Ala metode Korea. latihan ini untuk semua jenjang level tim nasional Indonesia. Metode latihannya fokus untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan kemampuan melompat. Saat itu dia menerapkan latihan naik turun tangga untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Naik Kemudian turun ada tangga. latihan skipping atau lompat tali yang dilakukan pada pagi hari. Latihan skipping ini bertujuan untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan melompat pemain Indonesia. Selanjutnya ada latihan angkat beban yang dilakukan di pusat kebugaran. Latihan ini dilakukan pada malam hari dan wajib dilakukan oleh seluruh punggawa Garuda. Sintayong bilang banyak anak asuhnya yang kurang paham latihan angkat beban. Hasilnya punggawa merah putih hanya punya badan yang cenderung kurus dan kurang berisi. Ini membuat mereka sulit beradu badan dan memenangkan duel dengan pemain-pemain lawan. Sintayong juga meminta para punggawa Garuda berlatih di tengah panas yang terik. Ini dilakukannya agar mereka mampu mengimbangi fisik para pemain-pemain lainnya. Namun Sintayong sempat mendapatkan sindiran dari media Korea Selatan yakni Hankook. Alasannya metode latihan itu dinilai mirip dengan metode latihan dari Park Hang-seo. Sintayong dianggap telah menjiplak hasil metode latihan yang dibuat oleh mantan pelatih Vietnam ini. Namun Sintayong berdalil jika tim nasional Indonesia punya ciri khasnya sendiri. Punya ciri khas sendiri. Perubahan fisik yang drastis. Hasil didikan keras dari Sintayong mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain didikannya terbukti punya fisik yang lebih prima dari biasanya. Hal itu sudah terlihat saat skuad Garuda menjalani beberapa pertandingan penting. Salah satunya di kualifikasi Piala Asia lalu saat berhadapan dengan Yordania dan Kuwait. Dari kedua laga ini, para pemain Indonesia sudah terlihat mampu mengimbangi fisik pemain lawan. Termasuk saat dikalahkan oleh Yordania dengan skor tipis 1-0. Meskipun menelan kekalahan, anak asuh dari Sintayong gak gentar hingga menit akhir laga. Dia mengaku sangat bangga dengan daya juang yang tinggi yang diperlihatkan para pemainnya. Apalagi saat itu Indonesia banyak dihuni oleh pemain-pemain muda, mulai dari Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Elkan Bagot hingga Alfeandra Dewangga. Bukti nyata kuatnya fisik pemain timnas juga terlihat pada final SEA Games 2023 lalu. Walaupun bukan dilatih oleh Sintayong, skuad asuhan Indra Syafri mampu bermain sangat tangguh. Dalam turnamen ini juga, Indra Syafri juga turut memboyong beberapa pemain didikan Sintayong, mulai dari Hernando Ari, Ramadan Sananta hingga Rizky Ridho. Laga itu fisik para pemain Indonesia terlihat prima meskipun bermain di 120 menit laga. Perjuangan keras tersebut mendapatkan pujian langsung dari Sintayong. Dia menyebut fisik para pemain Indonesia sudah mirip dengan pemain Korea Selatan. Menurutnya, para pemain muda tinggal melatih mental agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Bukti nyata lainnya juga bisa dilihat saat Indonesia mengalami tim tangguh seperti Argentina. Dalam laga ini Sintayong banyak mempercayakan para pemain mudanya, mulai dari Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Irfan Yener, Rafael Strike sampai dengan Rizky Ridho. Meskipun kalah, mereka bisa bersaing dengan fisik para pemain juara Piala Dunia. Tak heran jika fisik pemain timnas mendapatkan pujian langsung dari Lionel Scaloni. Dia mengatakan pemain Indonesia punya sistem permainan yang cukup hebat. Sejarah baru dengan prestasi menjanjikan. Gak cuma membuat fisik pemain lebih kuat, Sintayong juga mampu menyulap prestasi Indonesia. Di bawah asuhannya, skuad Garuda selalu menunjukkan pencapaian cemerlang. Pertama, Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023. Kepastian itu didapatkan setelah skuad Garuda membantai Nepal dengan skor 7-0. Berikutnya, Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia di Uzbekistan. Saat itu, skuad Garuda Nusantara menjadi pemuncak klasemen grup F. Meskipun sudah menorehkan prestasi yang cemerlang, Sintayong sempat mendapatkan desakan untuk mundur.
Hal itu terjadi pada ajang Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand. Di turnamen tersebut, tim nasional Indonesia U23 terlihat tampil kurang menjanjikan. Mereka bahkan mampu dikalahkan oleh Malaysia 1-2 dan hanya bisa menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Koordinator Save Our Soccer yakni Akmal Marhali menyoroti performa buruk anak asuh Sintayong. Akmal bahkan meminta sang pelatih untuk mundur dari jabatannya. Akmal menyebut jika masyarakat Indonesia saat ini sangat haus akan trofi. Namun Sintayong bisa membuktikannya dengan mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke partai final. Sayangnya di partai final mereka harus takluk atas Vietnam lewat drama adu penalti. Saat itu Sintayong langsung mengalihkan fokusnya ke kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Korea Selatan itu berhasrat bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia Qatar. Sintayong menyebut dirinya sudah banyak mengambil pelajaran dari turnamen yang sebelumnya. Dia bahkan sudah mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang. Sintayong meminta para pemainnya untuk tetap berlatih keras agar fokus mereka nggak teralihkan. Meskipun menyiapkan skuadnya dengan mepet, Sintayong tetap optimis dengan para pemainnya. Alhasil di laga perdana, skuad Garuda Muda mampu meraih kemenangan besar. Saat itu mereka membabat habis Cina Taipei dengan 9 gol tanpa balas. Skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang di laga kontra Turkmenistan. Hebatnya mereka mampu mengalahkan negara Asia Tengah ini dengan skor 0-2. Itu artinya Indonesia menjadi negara ke-10 yang dipastikan lolos di Piala Asia Qatar. Wah, negara yang ke-10. Sintayong mencatatkan rekor yang sangat apik. Dia menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Nggak cuma itu, Sintayong juga berpeluang mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Itulah ulasan kerasnya metode latihan Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa mengubah total mental dan juga fisik para pemain Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Siap. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Cetak Gol IDN, di mana telah memberikan satu penyataan ya mengenai tentang latihan keras yang membangkitkan dari titik terendah di semua level kronologi perjuangan Indonesia. Jadi coach ataupun pelatih ini adalah sangat-sangat penting ya guys ya, antara individu yang dapat memberikan kesan untuk menjadikan ya timnas itu sendiri ataupun asuhan mana-mana pun tim bisa untuk orang kata kesan dari segi memberikan arahan, dari segi memberikan latihan-latihan yang keras seperti mana yang admin ceritakan sebentar tadi, dari segi fisik, mental ya, dan juga beberapa hal lah yang dapat bisa dibenahi. Jadi kita nampak bahwa coach Sintayong ini adalah antara orang yang sangat penting memperjuangkan timnas Indonesia, terutamanya timnas Indonesia U23 adalah antara orang yang pertama membawa timnas U23 ke Piala Asia di Qatar guys ya. Salah satu pencapaian daripada apa yang Coach Sintayong telah lakukan ya kepada timnas Indonesia. Jadi guys, ini salah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa karena bukan mudah, bukan senang guys untuk kita memperjuangkan untuk membawa ya timnas Indonesia ini ke persada yang lebih tinggi, ke pencapaian ataupun level yang lebih tinggi. Apa yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong dengan usaha yang ada ya, walaupun ramai yang mengkritik, meminta Coach Sintayong ini mundur daripada melakukan latihan ataupun membimbing timnas Indonesia. Jadi kita nampak bahwa sebagai seorang coach ataupun individu ini bukan mudah untuk mendapatkan satu kejayaan demi kejayaan karena ia bermula daripada titik yang terendah dan hasilnya inilah apa yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.